Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Menarik sekali, Kak. 2 hari lalu kita baru beres mencoblos. Udah hilang titanya tadi. Kalau saya mandinya nggak bersih. Tolonglah. Bersihin dong. Aduh, itu seru banget ya, Kak ya? Ya, udah tenang lah minimal Udah sekarang. tenang, bener. Ya, udah. Karena menang ya pilihan. Gak gitu maksudnya. Bang Komeng kan? Ya, udah tidak ada huru hara lagi di Huru medsos hara lah lagi. minimal. Bersatu lagi. Nah, untuk itu, ini akan ada festival sepak bola yang besar, Kak, di pertengahan tahun ini, yaitu Euro 2024. Yep, betul. Nah, sebelum Euro 2024 itu ada Liga Champions, final Liga Champions. dulu, betul. Nah, di tengahnya ini akan ada kompetisi baru yang mana bakal kita bahas sekarang, Kak. Betul. Ini kebayang kalau 2 putaran itu Wah, ketutup semua beritanya itu semua. gak akan ada. Gak akan ada kayak gini maksud. Bener-bener. Makanya cukup Kayak satu ini, putaran. Kak, Piala Asia. Hah? Si AFC-nya pasti sedih tuh Indonesia. Bener juga. Karena udah sepi lagi. Korea kalah aja nggak kedengeran. Gak kedengeran karena semua berita masuk Pilpres. Jadi kayak para pesepak bola ini dianggap sudah habis eranya ketika dia sudah berkepala 3. Iya. Meski yang sudah habis eranya adalah kalah pemilu tapi Waduh. teriak curang. Udah percuma. Percuma. Karena, Kak, di sisi saya kan petugas KPPS. Oke. Jadi kecurangan itu tuh tidak mungkin terjadi. Iya, tidak terbukti juga pada Iya, ujungnya. karena dalam TPS itu kan ada banyak unsur ya. Jadi selain panitianya, ada panwas, ada saksi. Kalau ada kecurangan kan udah pasti ketahuan. Faktornya kayaknya banyak. Jadi selain SDM juga ya internal juga ada pasti. Iya, padahal yang teriak-teriak itu tuh yang paling intelek. Wow, si pintar. paling intelektual. Iya, waktu pas quick count-nya kalah bilang, kami tidak percaya quick count. Ya kami percaya cuma Allah ya. Iya jelas dong. Iya, tapi meskipun kalah, kalian masuk surga kan. Tiketnya dari sana ya. Jadi kan tidak sedikit ya para pesepak bola yang pensiun sebelum umur 35 tahun. Betul. Mereka ini dianggap sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa bersaing di papan atas. Ya. Mereka bisa tetap main, tapi bukan di papan atas, Apa tuh? di balik papan. Iya. Ke Indonesia tiba-tiba. Iya. Soalnya kayak siapa? Bima Sakti pernah main di Balikpapan. Itu emang udah tua banget sih. Nah, soalnya para pemain yang lebih muda ini punya kelebihan dalam hal stamina dan Oke. juga gairah bertanding. Kalah lah gitu ya sama yang tua Iya, pemain. ya udah 35 ke atas Pak. Iya Ke sih. atas. Dan itu memang hukum alam. Pesepak bola tidak bisa menghentikan usia mereka dan hidup di usia itu selamanya. Betul. Para pemain jago harus berhenti dan menjelma sebagai legenda. Jadi berubah jadi sangkuriang. Kita Kan jadi legenda. Kan legenda banyak dari paling kundang juga bisa. Karena sangkuriang sama Ridwan Kamil lebih terkenal sangkuriang. Benar juga sih. Aduh. Nah, namun tentu masih banyak para veteran yang masih ingin bermain. Sebutlah nama-nama seperti Francesco Totti, Dino Zoff, Javier Zanetti, Gianluigi Buffon, Ryan Giggs, Paolo Maldini, sampai Zlatan Ibrahimovic. Adalah mereka yang bermain sampai umur 40-an. Kalau di tim saya masih ada juga tuh Thiago Silva. Oh, Thiago yang bahkan Silva, masih iya, jadi iya. andalan di tim utama Chelsea. Nah, performa mereka mungkin tidak sebaik di usia emas. Tapi semangat dan gairah itu masih ada. Sama kayak pendukung nomor 1. Semangatnya masih ada. Kalau mau bisa menang. Nah, kalau diadu dengan para pemain yang lebih muda, mereka ini mungkin tidak bisa menandingi lagi. Lantas, bagaimana kalau dibandingkan dengan yang seumuran? Ya. Dikumpulin aja nih. Nah, hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya EPG Cup alias Piala Dunia untuk para pemain dengan usia 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Nah, kita kan ngebahas soal Ini dibacanya apa ya? EPG. Mau jadi pelafalan EPG Inggris Cup, aja kali ya. EPG Cup aja ya. EPG lah ya. Itu Piala Dunia untuk aki-aki. Aki-aki sebenarnya agak ini ya. Jadi Elite Player Group merupakan organisasi yang dibuat oleh sejumlah pesepak bola top serta konglomerat. Oke. Kalau nggak salah dibentuknya sama Abu Rizal Bakri. Enggak dong, beda dong. Bukan Atau kalau dari Eropa ada Holland Bakery. toko gue dong. Tapi Holland Bakery itu buatan Indonesia ya. Iya, walaupun namanya Holland ya. Iya. Jeko juga, Kak. Informasi nih. Informasi. Kegiatan utama mereka adalah, tapi ada yang bukan dibuat dari Indonesia. Apa tuh? Bata. Bata itu bukannya asli? Merek sepatu. Iya, Merek sepatu Bata. bukan dari Indonesia. Bukan. Bukan. Dia tuh dari mana? Ceko gitu nggak salah. Oh iya. Jadi kan saya kita baru tahu suka nih. menganggap kayak Bata tuh kan Mendukung batu produk Bata ya. dan mendukung produk lokal gitu Iya. ya namanya. Ternyata bukan. Cek. Kocak. Informasi. Nah, kegiatan utama mereka adalah menggelar EPG World Cup pada Juni 2024 ini, Kak. Oke.
Nah, EPG World Cup merupakan kompetisi internasional yang mempertemukan 8 negara juara Piala Dunia. Oke. Jadi Indonesia mah udah pasti Nggak ada. Tidak mungkin ada. Namun mereka yang bertanding adalah para pemain elit dengan usia lebih dari 35 tahun. Keren. Ini kan buat pemain elit. Betul. Kalau buat pemain elit, ada namanya Kak. Apa tuh? Namanya Dwarf Copa America. Ini canda apa enggak nih? Saya ketawa jadi kayak enak Jadi nih. ya pemain-pemain yang maksimal tingginya 100 cm. Tapi bener ada ini. Literally ini ya, dwarf ya. Dwarf. Cebol. Aduh. Nah, 8 negara yang akan bertanding di EPG World Cup ini adalah Brazil, Jerman, Italia, Uruguay, Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Argentina. Di Piala Dunia semua tuh. Nah, Presiden EPG, Amartya Sarasola namanya, menjanjikan kalau Piala Dunia untuk para petarung ini akan menampilkan pertunjukan hebat untuk para penikmat sepak bola. Tapi saya punya tuh nomornya si Sarasola? Siapa? Kok? 008. Nggak mungkin ya, Saras 008. Wah, bercandanya tua banget. Nah, untuk EPG World Cup ini akan penuh dengan antusiasme dan kegembiraan bagi para penggemar. Nah, soalnya para pesepak bola elit akan menunjukkan bahwa bakat dan semangat mereka tidak mengenal batas usia. mengenal batas usia. Kalau udah capek mah sebenarnya tinggal joget aja. Tinggal joget aja. Nanti menang ya kayak. Iya, oke gas. Gak apa-apa kalau bercanda sekarang. Udah aman. Kak, nggak kampanye aja menang. Ini mau kemana nih arahnya? Nah, penonton sendiri akan melihat kalau para pemain ini memang layak dianggap sebagai legenda sepak bola. Iya. Jadi kan kalau Piala Dunia ya kita tahu lah ya. Cuma kan kalau EPG ini sistemnya. melibatkan orang-orang yang usia lanjut gitu. Betul. Kan kita juga agak takut gitu ya. Dengan kondisi kesehatannya. Takutnya ini mah bener. Ya, jadi ini ada teknis dari laga di EPG World Cup. Jadi pertandingan ini sama seperti laga sepak bola pada umumnya. Oke. Jadi sebelum mulai, 4 pemain ini salaman dulu sama camat setempat. Enggak, itu mah seremonial di kita doang gitu. Sama ada camatnya, ada Lama itu kepala desa. sebenarnya. Aduh. Akan tetapi sang pemain harus dikenal secara internasional. Oh, ini syaratnya dulu. Syaratnya atau mengumpulkan lebih dari 100 laga buat timnas. Oke. Jadi kalau misalkan kayak siapa ya, Ferdinand Sinaga gitu, belum Oke. bisa. Lu bisa sih. Bener sih. Dia terkenal tapi di nasional. Di gitu ya. timnasnya juga belum 100 cap deh kayaknya. Bener. Nah ini yang susah Kak, yaitu mengumpulkan lebih dari 100 laga buat timnas. Oh, Jadi jarang iya. ada pemain yang bisa cap sebanyak Iya, ini. kecuali bener-bener ya legend lah nih. Iya, liatnya. EPG World Cup hanya bertanding selama 70 menit. Oke, Jadi enggak. 35-35 ya. Betul, gas menang. Dan jumlah pergantian pemainnya tidak terbatas. Jadi yang habis main bisa diganti, main bisa main lagi. Dan setiap tim ini berisi maksimal 18 pemain. 18 pemain saja. Nah, ini ada para pemain dan negara yang berpartisipasi di EPG World Cup seperti yang tadi kita sebutkan. Menurut Daily Mail, Inggris kemungkinan akan diperkuat oleh David James, Rio Ferdinand, Ashley Cole, Frank Lampard, Joe Cole, Steve McManaman, Robbie Fowler, sampai Michael Owen. Nah, seperti itu timnas Brasil akan membawa Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Kakak, Rivaldo, dan dikapteni oleh Emerson. Ini buat orang-orang yang nonton Serie A sih sebenarnya nama-nama yang kita Gede-gede kenal semua banget ya. Lalu ada juga Prancis nih yang baru dipastikan membawa Marcel Desailly, Thierry Henry, dan Kapten Christian Carambo. Argentina sendiri akan membawa Hernan Crespo dan juga Pablo Zabaleta dan dikapteni oleh Esteban Cambiaso. Nah, Spanyol punya pemain yang meyakinkan karena mereka diperkuat sama Michel Salgado, Oke. David Villa, dan juga Carles Puyol. Wah, nama-nama keren semua itu. Tapi Alika tau nggak pemain yang bisa nyembuhin pusing? Siapa? Carles Puyol. Puyer dong. Yang pahit itu. Saya kira kemana? Biasanya cap bintang 7. Puyer bener. Aduh. Nah, si Spanyol ini punya para pemain top di setiap lini ya. Yap. Saat ini. Sampai sekarang itu. Sementara itu Jerman akan memiliki Kevin Kuranyi. Ini udah Aduh, banget ya. ini sebenarnya nostalgia zaman-zaman main Winning Eleven, tahu nggak? Ada Kevin Kuranyi, Mesut Ozil, dan Sami Khedira. Oke. Sementara Italia punya Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, dan juga Francesco Totti. Bentar. Uruguay sendiri baru punya 2 nama yang dipastikan ikut, yaitu Diego Lugano sama Diego Forlan. Oh, ngeri-ngeri. Nah, ini ada juga para pemain yang sebenarnya diharapkan ada di EPG World Cup ini. EPG World Cup. Nah, EPG World Cup memang masih 4 bulan lagi. Sejumlah nama besar diharapkan bisa bertanding di sini. Tentu menarik menyaksikan bagaimana si skuad Brasil 2002 menghadapi kembali Inggris di 2002. Nah, dengan usia yang lebih tua, bisakah akhirnya akan tetap sama? Nah, untuk itu ada sejumlah pemain yang diharapkan bisa berpartisipasi di EPG World Cup ini. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. Benar. Nah, akan tetapi Portugal ini belum pernah jadi juara Piala Dunia. Jadi ia nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut. Sedih. Nah, terus ada beberapa nama ya, kayak misalkan Ronaldinho kan, Wah, dari ada Brazil. sabar sih, betul. Jadi Ronaldinho ini sinonim dengan seni dalam sepak bola. Kalau Hercules sinonimnya dengan Sena. Itu di SCTV itu dulu saya sering nonton. Alika nonton itu karena seksi kan? Enggak dong.
Itu kuat aja. Dia bermain dengan kesenangan lewat senyum di wajahnya. Dan Betul. kita tuh kayak menantikan banget ya kayak gimana magisnya Ronaldinho kembali di atas lapangan. Kesalahan sih. Tapi ada satu hal yang mengganjal, Kak. Bayaran Ronaldinho bisa jadi lebih mahal daripada semua pemain Brazil yang datang. Ini sama kayak ngundang Dewa tapi vokalisnya Once. Wah, sekarang udah tidak mungkin juga, beda Iya. partai ya. Tapi si Ahmad Dhani, kenapa? Sempat konser bareng. Oh, cepet lagi? Wah, Tapi sama yang KW kan itu? Enggak. Sama- yang asli? Yang pas lagi kampanye. Oh, emang bukan konser itu. Wah, ada kena hoax nih. Onci namanya saya baru tahu kalau Banget, Onci. iya. Makanya kan Gak mungkin aja kalau bareng ini masih. typo atau apa gitu kan namanya Onci pas dicek. Ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Aduh. Tapi si Onci ini dia bukan Onci sih namanya, gak tahu siapa ya. Nama asli. Dia Nama panggung tuh itu. di X Factor kalau nggak salah Oh, jurinya Ahmad iya. Dhani gitu. Oh, wajar diajak. Iya. Berikutnya ada Roman Riquelme dari Argentina. Riquelme ini dianggap sebagai nomor 10 terakhir di Nomor sepak 10 bola. Apalagi formasi 10 saat ini tidak memungkinkan kalau untuk nomor 10 ini macam Riquelme kembali ada. Kembali ada ya. Nah. Sama kayak ini kan lah Subasa lah. Subasa emang udah Zaman sekarang udah pemain nomor 10 dengan tipe kayak gitu udah gak ada. Nah, bila ia bermain bersama rekannya di formasi yang pernah ia gunakan, bukan tidak mungkin sih rindu terhadap gaya main Riquelme ini bisa tersampaikan Iya, gitu. benar. Karena kita udah lama banget pengen ada nomor 10 yang kayak Riquelme, Riquelme gitu ya. itu. Pengatur jalannya pertandingan. Betul, kayak Subasa kan nggak perlu mencetak gol. Yang Iya. penting dia mengendali jalannya permainan Pertandingan, gitu. benar, Nah, benar. karena ya mungkin kerinduan kita adalah pemain yang brilian, sang pengatur tempo yang sesungguhnya tadi. Iya, benar. Gak cuma gerasa gerusuk, tabrak. Gak kesana lagi. Iya, tapi aturan. Udah, jangan kesana lagi. Kalau ini suka kira-kira kalau misalnya ada pemain yang apa Comeback. gitu comeback gitu, kira-kira bakal pengen nonton siapa? Siapa ya? Kalau saya di 2002 sebenarnya Ronaldo yang botak. Tapi gaya rambutnya please comeback lagi. Yang ini tahu kan yang di 2002 segitiga terbalik. Pokoknya Ronaldo Nazario. Nazario. Ya, kayaknya kalau buat iya. seangkatan kita pemain-pemain di 2002 itu kalau comeback luar biasa Luar sih. biasa ya. Korea nggak pernah juara Piala Dunia tapi ya di Brazil itu iya, sih. benar. Ada yang pengen tapi udah gol Siapa tuh? Maradona. Wah, Wah, kalau Maradona udah ada di Argentina sih seru juga. Pele juga udah gone. Jadi sedih. Wah itu ya kayak. Jadi mungkin kita akan menyaksikan EPG World Cup. Iya, kalau kayaknya lebih seru daripada turnamen yang lain yang kayaknya ada. lebih seru. Meskipun nggak tahu nih apakah kompetisinya beneran bakal jalan atau enggak. Betul. Karena memang agak Agak meragukan. riskan sih. Saya juga takut nih keamanannya kayak gimana. Untung satu putaran. Bukan Jadi keamanan keamanan, itu. aman gitu, Kak, Bukan gitu, keamanan itu. Itu tadi pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda.